Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi ya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam acara ya. Dalam acara pembahasan soal, guys. Jadi udah lama kemarin, mohon maaf nggak sempat upload video ya karena lagi hektik jadwalnya, guys. Nah, jadi sekarang mumpung lagi sempat, kita akan kembali membahas soal TOEFL gitu ya. Soal TOEFL untuk bagian keduanya, yaitu pada bagian structure and written expression. Ya, jadi kita hanya akan membahas bagian grammarnya aja, guys. Karena kayaknya kalau kita bahas bagian listening nanti kena copyright. Kayaknya sih ya, kayaknya. Karena kan kita pakai listeningnya kan. Takutnya nanti kita kena copyright. Oke, nah mungkin nanti beberapa waktu kita akan juga membahas tentang readingnya, guys ya, supaya kita bisa lebih komplit gitu paketnya, guys. Nah, jangan lupa pantengin terus Koci, karena mungkin ada beberapa hal dan informasi yang bisa kalian dapatkan dan berguna bagi pembelajaran TOEFL kalian ya. Oke, kita langsung klik aja nih, guys. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 ini kita lanjut bagian yang kemarin ya. Nah, seperti biasa ada 40 soal untuk bagian grammarnya. Yang bagian pertama itu part 1, dia akan membahas mencari yang benar, sementara part 2 mencari yang salah. Oke, let's go. Jadi nomor 1 kita mulai aja. Koci bacain dulu kalimatnya ya. The planet Mercury blah 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 rotations during every 2 trips around the sun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sini, guys? Nah, kita perhatiin dulu ya. Pertama kita lihat the planet Mercury. Nah, ini dia berfungsi sebagai subjek kan? Nah, berarti kita udah nemu subjeknya. Nah, seperti biasa, setelah subjek itu adalah apa? Ayo, masih ingat nggak? Masih lah ya. Jadi setelah subjek itu biasanya ada kata kerja atau verb. Nih, verb atau kata kerja. Ya. Ya, jadi kita lihat nih, setelah planet Mercury kosong nih, blank gitu ya. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah kata kerja. Sekarang kita lihat ke pilihannya antara A, B, C, dan D ya. Di pilihan A, B, C, dan D yang mana yang ada kata kerjanya? Nah, kita coba lihat dari pilihan D dulu lah ya, dari D. Dari pilihan D, C, B, dan A ada 2 pilihan yang pakai kata kerja, guys. Pertama pilihan B, ini kata kerjanya complete, dan pilihan D ada kata kerjanya completing, dia pakai verb ing. Sedangkan pilihan A ya dia nggak ada kata kerjanya, karena 3 complete di sini yang A dia berfungsi sebagai kata sifat, kata benda ya, kata benda. 3 complete subject gitu ya. Jadi dia bermakna lengkap gitu, guys. Complete. Nah, sedangkan yang ini, yang C, dia juga jadi kata benda, completion ya, penyelesaian atau sudah selesai gitu ya, completion. Nah, sehingga kita harus coret pilihan C dan pilihan A. Kita fokus ke pilihan B dan pilihan D. Jadi nanti ini pembahasannya akan diusahakan lebih rinci dan detail ya, guys. Maka satu soal mungkin bisa makan 1 jam. Oh enggak, bercanda. Oke, sekarang kita bahas pilihan B dan pilihan D. Nah, kenapa pilihan B dan pilihan D ini yang mana yang jawabannya? Nah, kita lihat di pilihan D. Di pilihan D ya,
ini dia pakai verb ing. Nah, sedangkan kalau mau pakai verb ing itu kan harusnya jadinya subjek plus to be dulu guys, baru dia bisa pakai verb ing. Nah, untuk struktur kalimat ya. Jadi teman-teman, Koci hanya akan membahas apa yang kita temukan di soal. Jadi nggak akan dibahas sedetail-detailnya gitu. Karena menurut Koci kalau dibahas terlalu detail, nanti malah bikin bingung ya. Jadi kapan kita ketemu aja kita bahas, kemudian kita review kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti Koci nggak mau membahas secara detailnya, bukan. Tapi karena takutnya nanti malah membingungkan. Oke. Nah sekarang kita bahas. Jadi kalau pakai verb ing itu harusnya pakai to be kalau di dalam kalimat standar gitu ya. Sehingga nggak bisa dipilih guys. Sedangkan di sini nggak ada to be-nya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah apa? Adalah verb aja. Nah, sehingga jawabannya itu yang pilihan B. Nah, verb dari planet Merkuri. Planet Merkuri adalah subjek single, subjek tunggal, gitu ya, singular. Maka dia harus pakai S kata kerjanya. Nah, sehingga di sini jawabannya yang B. Nah, gitu guys ya. Oke, lumayan juga coret-coretannya nih guys. Jadi pilihannya yang B. Nah, sekarang Koci hapus ya, supaya kita bisa bersih ke nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 guys. Nah, kira-kira apa nih jawaban nomor 2? Yuk, kita lihat ya. Koci bacain dulu. In prehistoric blah 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 of Western Utah was covered by Lake Bonneville. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. In prehistoric. Nah, prehistoric di sini kan adjektif ya guys ya. Karena kalau berakhiran ik atau ic itu dia adjektif. Nah, sekarang kata in di sini berfungsi sebagai apa? Preposition ya. Preposition. Nah, dia sebagai preposition. Nah, biasanya kalau setelah adjektif itu apa, guys? Nah, jadi perlu kalian perhatikan bahwa setelah adjektif itu adalah kata benda. Ya. Kata benda atau noun. Aduh, biasa banget sih hidung gatel. Jadi setelah kata adjektif, kata sifat gitu ya, dia biasanya kata benda. Nah, jadi yang kita butuhkan di blank itu adalah kata benda. Nah, selain itu gitu ya, selain itu kan di sini setelah of kosong juga guys. Ya. Jadi seharusnya of Western Utah ini membutuhkan sesuatu ya sebagai penjelasan dari Western Utah. Sehingga di sini kita nggak hanya butuh kata benda. Tapi clue-nya adalah ada noun-nya di situ guys. Maka kita perhatikan pilihannya sekarang. Ya. Nah, dari pilihan A, B, C dan D yang ada kata benda itu hanya di B dan A, yaitu kata benda times ya. Times ini noun. Nah, sebenarnya pilihan C itu juga bisa guys, bagian part of the time itu juga bisa masuk in prehistoric part of the time gitu ya, bisa. Nah, terus juga in prehistoric for. Nah, ini nggak bisa guys, karena dia setelahnya ada for preposition, maka nggak bisa. Jadi pilihan D kita harus erase nih ya, karena seharusnya setelah prehistoric itu langsung kata benda. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau kita pilih yang C, ada kata benda tetapi tidak ada penjelasannya ya. Sebelum kata of ini kita butuh penjelasan guys ya.
Ini ada penjelasan nih di sini ya. Untuk menjelaskan Western Utah. Kalau pilih yang C, maka kita nggak ada penjelasan apa-apa. Sehingga pilihan C itu nggak bisa. Nah, sekarang kita pilih A dan B. A dan B dua-duanya diikutin oleh kata times. Maka dia benar. Sekarang masalahnya adalah kalau kita pilih yang B, ya, there was a large part of Western Utah was covered by Lake Bonneville or Bonneville. Nah, ini masalahnya pertama ada kata was, ada kata was. Itu satu masalahnya, guys. Jadi dia nggak bisa. Terus ada kata there. Oke. Jadi dia double subjeknya, double verbnya, sama lagi. Ya. Ini kasusnya di sini tuh yang untuk pilihan B ini serba double, guys. Double subjek dan juga double verb. Sama lagi. Itu nggak boleh. Ya. Sehingga kita nggak bisa pilih yang B. Jawabannya adalah yang A. Nah, sorry, kita ubah dulu warnanya. Nah, jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya yang A, Koci? Karena ini kata a large part dia menjelaskan Western Utah. Jadi dia adalah satu kesatuan. A large part of Western Utah. Ya, bagian yang besar dari baratnya Utah, gitu ya. Utah bagian barat. Nah, kalau kita pilih yang B, dia nggak satu kesatuan, guys, karena double subject dan double verb. Nah, di sini hanya beberapa sebagian particular parts of the Western Utah, yaitu the large one. Sehingga ini masuk ke bagian blanknya. Gitu, guys, ya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah setelah subjektif itu ada kata benda atau noun gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Yuk, let's go. Koci bacain dulu ya soalnya. Nah, the helicopter is able to hover in blah blah blah. Power rotors produce lift even at zero forward speed. Nah, ini nomor 3 apa nih, guys? Ya. Kita perhatikan dulu nih. Yang dibutuhkan di sini apa? Gitu ya. Nah, ayo teman-teman, kita cari dulu subjeknya ya, karena soal TOEFL itu bermasalah selalu dengan subjek dan verb. Jadi kita harus pastikan dulu kalau ada subjeknya dan ada verbnya. Nah, di sini verbnya adalah the helicopter. Subjeknya adalah the helicopter. Ini subjeknya. Terus verbnya yang mana, guys? Verbnya yang is. Nah, ada kata is. Ini dia di sini to be yang berfungsi sebagai verb ya. Jadi helicopter is able to hover. Nah, to hover di sini adalah kata kerja pertama ya, karena pakai to kan, infinitif. Jadi selalu diikutin sama verb one. Nah, jadi kita lihat, guys. Dalam bahasa Inggris, setelah kata in gitu ya, itu biasanya diikutin oleh beberapa hal. 1, dia bisa diikutin verb ing. 2, dia bisa diikutin sama noun. Ya. Jadi dan juga 3, ya, dia bisa juga diikutin oleh objective pronoun. Gitu kan. Kayak misalkan me, you, them, us, nah ya, objective pronouns. Jadi in gitu diikutin oleh verb ing, kata benda, sama mungkin satu lagi general time ya, specific general time. Oke, nah sekarang kita bahas
Kalau kita mengatakan bahwa setelah in itu harus verb ing, maka pilihan B, C oke. Terus kalau misalkan kata setelah in juga kata benda, maka pilihan A dan D juga oke. Karena flight di sini adalah noun. Ya. Sedangkan flying di sini adalah verb ing gitu ya. Nah, sekarang kita yang bisa kita lakukan untuk menentukan jawabannya adalah dengan melihat kata kerja di kalimat berikutnya, guys. Ya. Jadi nomor 3 itu ada 2 kalimat. Ya, ada 2 kalimat. Pertama adalah kalimat the helicopter is able to hover in bla 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 bla. Jadi sampai ke sini itu satu kalimat. Nah, kalimat kedua itu adalah dari sini lanjutannya sampai ke bawah. Berarti kalau ada 2 kalimat, maka kalian butuh conjunction. Ya. Jadi kalau ada 2 kalimat, maka butuh conjunction. Nah, tahu dari mana Koci ada 2 kalimat? Ada 2 kata kerja di sini, guys. Pertama kata kerja is, kedua kata kerja produce. Jadi produce di sini juga berfungsi sebagai kata kerja. Nah, sehingga kita butuh conjunction. Dari pilihan A, B, C, dan D, yang conjunction itu hanya pilihan A dan pilihan D. Sehingga kita harus hapus pilihan C dan pilihan B. Nah, sekarang kita udah hapus pilihan B dan C. Kita lihat pilihan A dan pilihan D. Kita ke pilihan A dulu. Nah, ini ada conjunction because of, ada conjunction because. Bedanya apa, Koci? Nah, bedanya because of ya itu diikuti sama frase. Dia diikuti oleh frase atau phrases. Apa itu frase? Frase atau frasa gitu ya, phrase itu hanya terdiri dari verb plus complement tanpa adanya subjek, guys. Jadi frasa itu tidak memiliki subjek. Nah, sedangkan di kalimat dia ada subjeknya, yaitu powered rotors. Ini adalah subjek kalimat kedua sebelum kata produce. Sehingga kita pilih jawabannya yang D. Nah, jadi jawabannya itu yang D, guys. Kenapa jawabannya yang D? Karena kata because itu diikuti oleh kalimat. Nah, jadi kata because ini diikuti oleh kalimat. Kalimat terdiri dari subjek plus verb. Paling tidak ya, paling tidak kalimat itu terdiri dari subjek dan verb. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bedanya because of dan because. Jadi kalau because of diikuti oleh frase, kalau because aja diikuti oleh kalimat. Sehingga jawabannya yang D. Karena setelah because itu ada subjek, ada verb. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ini kita membahasnya sedikit detail ya, tapi nggak terlalu detail karena takutnya bikin bingung kalau nggak nyambung sama soalnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Yuk, silakan yuk, nomor 4. Kita baca sama-sama ya, sembari teman-teman juga menjawab. The upper levels of the sun's atmosphere are very low. Blah blah blah. Heat the gases that very high
temperatures. Jadi blanknya ini apa yang perlu diisi ya guys ya. Nah, jadi kita lihat balik lagi ya. TOEFL itu selalu mengacu kepada subjek dan verb dulu untuk menentukan yang hilang nih apa guys. Kita cari subjeknya. Nah, ini subjeknya adalah the upper levels of the sun's atmosphere. Jadi sebelum kata kerja itu subjek guys. Nah, ini adalah subjek. Sebenarnya subjek utamanya di upper levels ya. Tapi semua elemen sebelum kata kerja itu elemen subjek. Ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ya are. Ini to be ya. To be yang berfungsi sebagai kata kerja. Karena nggak ada kata kerja. To be ya verbnya. Nah, sekarang kita lihat. Kan tadi kita udah bahas. Kata low itu kan adjektif guys. Ya, di sini dia berfungsi sebagai adjektif. Setelah adjektif apa? Setelah adjektif adalah kata benda. Nah, jadi setelah adjektif itu adalah noun. Sehingga pilihan A nggak bisa dianalisa. Kenapa? Karena kata dance ini bukan kata benda, gitu ya. Tapi dance itu kata sifat. Nah, jadi dia nggak bisa guys dibahas di soal ini. Berarti kita eliminasi pilihan A ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua kalimat. Tahu dari mana? Ya seperti tadi ya, cari kata kerjanya. Nah, pilih kalimat pertama ada kata kerja are. Kalimat kedua ada kata kerja he. Nah, dia di sini berfungsi sebagai verb. So, nah, jadi ada dua verb, maka dia dua kalimat. Kalau subjeknya beda. Nah, kalau dua kalimat berarti butuh apa? Butuh conjunction. Oke. Nah, karena butuh conjunction, maka pilihan B itu nggak bisa kita analisa, guys. Kenapa? Karena pilihan B tidak memiliki conjunction. Jadi kita iris pilihan B. Nah, sekarang kita menganalisa pilihan C. Oh, no, tumpah guys. Maaf ya guys, aduh air tumpah lagi. Nah, sekarang kita analisa pilihan C dan pilihan D, guys. Oke. Di C dan D dia ada conjunction, yaitu conjunction but dan conjunction and. Nah, tetapi masalahnya adalah balik lagi. Kan nggak boleh double ya guys ya. Nggak boleh double. Kalau kita pilih yang D, density-nya oke, karena dia noun. Tetapi yang nggak oke adalah ini. Ya. Kenapa? Karena udah ada kata kerjanya. Dia nggak bisa double. Jadi ini dihapus. Seandainya is ini nggak ada di pilihan D, maka kalimatnya bisa saja benar. Jadi activity of the sun heats itu boleh guys, secara grammar. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B, yang C. Kenapa jawabannya yang C? Karena di sini sudah ada density sebagai adjektif dan di sini dia pakai solar activity yaitu single subject. Nah, jadi dia di sini single subject. Nah, kenapa kita butuh single? Kita butuh single itu karena kata kerjanya pakai S. Otomatis subjeknya single karena kan dia pakai S. Nah, gitu ya guys. Oke, mantap nih, baru 4 soal. Ya, tapi karena kita bahasnya
detail jadi memakan lumayan waktu guys ya. Oke, lanjut ke nomor 5, silahkan kita bahas sama-sama sembari teman-teman menjawab. Coba izin Koci bacakan ya. Jadi lapis lazuli, blank stone, has been valued for ornamental purposes for more than 6,000 years. Nah, ini ada double koma nih guys ya. Ada double koma. Nah, biasanya kan kalau double koma dia jadinya apa nih guys? Dia jadinya apositif ya kan? Apositif atau additional information. Nah, jadi dia apositif karena dia diimpit sama koma. Nah, kalau apositif gampang banget guys. Ya. Cari aja yang tidak memiliki conjunction. Ya, itu yang pertama tuh. Jadi kalau apositif triknya itu cari yang tanpa konjungsi. 1. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, dan D, pilihan D pakai konjungsi kata that, maka dia nggak bisa dianalisa karena udah salah ya guys ya. Nah, terus yang kedua adalah kita perlu perhatikan ketika ketika menggunakan apositif maka subjeknya sama ya, subjeknya sama sehingga kita nggak bisa menggunakan subjek lagi. Nah, sehingga kita nggak bisa pilih yang pilihan C. Kenapa pilihan C salah? Karena dia ada pronoun atau kata pengganti nih ya, pronoun it. Nah, ini nggak bisa. Jadi pilihan C kita eliminasi. Nah, sekarang kita lihat pilihan A dan B. Pilihan B itu nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada kata kerja. Nih, has been valued. Ini adalah kata kerja dari kalimat di soal. Sehingga kita nggak butuh kata is. Nah, dari sini ketahuanlah jawabannya yang A. Nah, kenapa yang A? Karena yang A hanya berisikan frase ya. Ini ada artikel, terus di sini adjektif, di sini adjektif, di sini kata, di sini juga adjektif. Jadi dia sebutannya ini guys adjective order. Ya. Adjective order. Nah, jadi kalau lihat apositif, lihat aja yang tadi kita sebutin ya, tanpa conjunction, terus kata penggantinya, terus juga ada double kata kerja atau double verb. Nah, gitu guys. Ini apositif ini adalah pertanyaan yang paling simpel dalam grammar TOEFL. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Nomor 6 kita koci bacakan dulu ya teman-teman. Hilang guys. Montagnais blah 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 climb Mount Everest must make reservations to do so, often up to 7 years in advance. Wah, lama juga ya kalau mau ngedaki Gunung Everest, harus nunggu antrian 7 tahun. Oke. Nah, tapi kita nggak bahas di situ ya. Sekarang kita bahas nomor 6. Nah, ini terkait dengan kemarin yang kita bahas guys ya. Kalau teman-teman masih ingat sih, kita lihat. Yang kita pertama kita identifikasi subjek. Nah, di sini ada subjeknya Mountaineers ya. Ini subjeknya udah ketemu. Maka setelah subjek biasanya adalah kata kerja kan? Ya, benar. Setelah subjek adalah kata kerja. Nah, sekarang untuk menentukan apakah kata kerjanya ini kata kerja utama atau bukan, maka kita harus baca sampai ujung guys.
Nah, di dalam kalimat ini, apakah teman-teman menemukan kata kerja yang lain nggak? Verb yang lain. Nah, jadi ada verb yang lain, yaitu kata ini, kata make. Jadi make di sini berfungsi sebagai main verb. Dia di sini berfungsi sebagai main verb. Nah, ketika ada main verb, maka verb yang lain itu menjadi participle. Ya, catatannya itu ketika ada main verb, maka verb yang lain menjadi participle. Nah, kemarin kita udah bahas ya, participle itu hanya ada dua jenis. Pertama adalah present participle, yang kedua adalah past participle. Bedanya apa, Koci? Kalau present participle dia pakai verb ing, ya, sedangkan past participle dia pakai verb 3. Maknanya aktif atau imbuhan me. Sedangkan verb 3 maknanya pasif atau imbuhan di atau juga ter. Nah, jadi sekarang kita lihat guys. Dari pilihan ya nomor 6 A, B, C dan D, yang participle itu cuma D. Kan tadi kita bilangnya pakai verb ing kan? Nah, atau pakai verb 3. Di A, B, C, D nggak ada verb 3, adanya verb ing. Nah, itulah jawabannya. Jadi pilihannya adalah jawabannya yang D. Karena ada verb ing. Nah, pilihan yang A ini nggak bisa karena dia pakai verb biasa ya guys ya, atau base verb. Maka dia nggak bisa digabungkan ke sini. Karena kan tadi ketika udah ada kata kerja utama atau main verb, maka dia hanya berubah dengan ing atau dengan verb 3. Sama dengan pilihan B, sama juga dengan pilihan C. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, gitu guys. Oke. Udah clear ya? 6 soal lumayan banget. Sekarang kita lanjut ke nomor 7 guys. Yuk. Kita lanjut ke nomor 7, naik ke atas guys. Nah, silakan Koci baca dulu teman-teman sembari menjawab ya. Created by the dissolution of limestone, the underground cave system, blah blah blah, Mammoth Cave, is noted for its stalactites and stalagmites. Nah, ini masalah geografi ya guys ya. Berat. Berat. Nah, jadi untuk nomor 7 ini namanya reduce clause guys. Ya. Jadi yang kita butuhkan di sini itu adalah reduce clause. Nah, reduce clause. Jadi kalau reduce clause itu normalnya, ini Koci bicara normalnya ya guys. Reduce clause itu normalnya menghilangkan subjek. Ya. Menghilangkan subjek. Atau menghilangkan subjek plus mengubah verbnya jadi verb ing atau verb 3. Nah. Jadi diubah ke verb ing atau verb 3. Dia ke reduce karena subjeknya hilang. Kenapa mau yang bisa di reduce adalah kalau subjeknya sama. Ya. Kalau subjeknya beda nggak bisa di reduce. Oke, sekarang kita bahas. Kita cari dulu subjeknya guys. Nah, di sini kita udah nemu subjeknya adalah the underground cave system. Ya. Ini dia berfungsi sebagai subjek. Nah, sekarang kita cari kata kerjanya. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah yang ini, is noted. Nah, di sini kita dapat verbnya. Nah, seperti tadi aturannya, kalau ada main verb, maka verb yang lain jadi ing atau ed. Jadi ing atau verb 3. Nah, ya kan?
Kita lihat di pilihan A, B, C, dan D, semuanya verb 3. Nih, noun nih, verb 3. Nah. Cuma masalahnya menentukannya gimana, Coach? Menentukannya gini, guys. Ya. Kalau udah ada main verb, maka kita nggak bisa pakai verb lagi ya untuk subjek yang sama. Mengacunya. Karena dia di reduce. Kan tadi aturannya kalau reduce gitu ya, enggak hilangkan subjek atau hilang subjek dan ubah verb jadi verb ing atau verb 3. Nah, kita lihat aja yang A masih ada verbnya tapi nggak diubah, berarti ini nggak bisa. Yang B ada subjek, ada verb. Nah, double dia nggak bisa. Yang C, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, guys. Kenapa yang C? Karena nggak ada subjek, nggak ada verb. Verbnya nggak ada subjek, verbnya diubah ke verb 3, yaitu noun. Sehingga dia masuk ke sini. Gitu. Yang D itu salah karena ada to be. Nah, to be noun. Jadi dia sebenarnya hanya butuh langsung verb 3 atau verb ing aja, guys, setelahnya. Ya, karena dia di reduce. Gitu ya. Oke, luar biasa, guys, nomor 7. Jadi kita udah masuk ke reduce clause dan participle. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Yuk, let's go. Nomor 8. Coach bacain, teman-teman menjawab ya. Most slang terms are simply old words. Blank, 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 additional new meanings. Oke. Nah, ini sama, guys, dengan nomor 6 dan nomor 7 ya. Sama. Dia membahas tentang reduce clause atau participle clauses. Nah, sekarang kita lihat aja, kita cari verbnya, subjeknya. Ini most slang terms, ini adalah subjeknya, ya kan? Terus kata kerjanya apa? Kata kerjanya ini yang ini adalah verb atau to be yang berfungsi sebagai verb. Nah, sudah ada, maka di pilihannya ada verb lagi. Nah, berarti verb yang lainnya diganti verb ing atau verb 3. Ya kan? Nah, pilihan A ini nggak bisa karena give adalah verb 1. Sehingga dia nggak masuk ke dalam analisa kita. Sekarang kita lihat di pilihan B, C, dan D. Pilihan C ini nggak bisa. Kan kalau reduce to be-nya hilang atau kata kerjanya hilang, maka dia nggak bisa. Sama kayak pilihan D juga nggak bisa. Kenapa? Karena udah subjek dan verbnya nggak hilang, kan di reduce. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Nah, dia masuk ke sini, guys. Oke, diberikan maknanya pasif. Ya. Ada imbuhan di sini berikan. Nah, jadi dia maknanya pasif, guys. Oke. Nomor 8 udah. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Let's go yuk. Nah, kita lihat yang nomor 9, guys. Nomor 9, Coach bacain dulu ya. North Carolina's Outer Banks are a chain of low, narrow islands, blah blah blah, the mainland from the frequent Atlantic storms in the area. Oke, wah, ini nomor 9 apa nih, guys, jawabannya, guys ya? Oke, tetap simple. Trik and tipsnya sama, kita cari dulu subjek dan verbnya. Ya. Nah, di sini kita lihat subjeknya adalah ini, ya kan? North Carolina's Outer Banks. Nah, ini subjeknya.
Nah, kata banks ini bukan bank ya guys ya. Jangan sampai nih. Ya. Jadi banks di sini artinya sungai ya guys ya. Tepi sungai gitu, pinggiran sungai. Atau ujung-ujungnya sungai, river banks gitu ya. Nah, bukan bank, nggak bisa nyimpan duit nih di sini guys. Jadi kita udah nemu subjeknya. Sekarang kita temukan kata kerjanya, yaitu ini ya. Nah, to be di sini berfungsi sebagai kata kerja. Nah, sekarang kita lihat yang kosong ini apa sih sebenarnya? Oke. Nah, seperti biasa, kan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, dan D, kata buffer ini kan dia verb guys. Ya kan? Ini dia verb. Berarti tandanya ada dua kalimat. Karena ada dua verb kan. Nah, kalau ada dua kalimat, maka harus dihubungkan dengan apa? Harus dihubungkan dengan kata penghubung atau conjunction. Sehingga pilihan A dan pilihan C nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena nggak punya conjunction. Yang punya conjunction itu adalah pilihan B dan pilihan D. Ada kata that. Nah, ini adalah kalimat adjective clause. Ya. Adjective clause atau nama lainnya relative clause. Ya. Dimana conjunctionnya itu bermakna yang. Ya, conjunction. Jadi Koji nyebutnya yang conjunction atau konjungsi yang. Jadi dia berada di tengah-tengah kalimat selalu. Berada di tengah-tengah kalimat menjelaskan benda, ya. Jadi conjunction yang itu menjelaskan benda. Menjelaskan nah. Jadi reference dia guys, tipikalnya ya. Nah, kalau kita pakai yang conjunction, setelahnya nggak direkomendasikan untuk memakai subjek lagi. Karena dia nyambung ke subjek yang sama. Ya. Sehingga pilihan D itu nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena ada kata they di situ. Jadi dia mengulang. Padahal tujuan dari adjective clause biar nggak ngulangin subjek. Ya. Maka jawabannya itu adalah yang B. Nah. Nih guys. Jadi jawabannya itu yang B. Kenapa? Karena kalau yang D subjeknya ngulang. Padahal tujuan dari adjective clause itu adalah untuk mengurangi redundancy atau pengulangan. Nih, pengulangan yang tidak diperlukan gitu ya guys. Redundancy. Sehingga jawabannya yang B. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Yuk, let's go yuk. Nah, nomor 10 nih guys. Koci bacain dulu ya. It is at the age of approximately 18 months. Blah blah blah. Children begin to make combinations of 2 or 3 words. Nah, nomor 10 nih apa nih ya? Oke. Sekarang kita bahas. Kita perlukan subjek dan verbnya dulu guys. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini ada kata ini ya, it is. Oh, jadi sorry, ada hijau. Ada kata it dan ada kata is. Sehingga di sini dia pakai ini ya, subjek. Terus di sini juga ada to be. It is at the age of approximately 18 months. Nah, terus subjek ternyata ada subjek lagi guys. Ya, yaitu children bla 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 children ini sama ada verb lagi begin. Nah, begin di sini berfungsi sebagai verb. Ada 2 verb, berarti kita butuh conjunction. Nah,
Pertanyaannya, A, B, C, dan D semuanya ada conjunction ya. Yaitu conjunction when. Jadi kita nggak bisa eliminasi nih guys. Sekarang kita lihat ya. Kan di sini dia di tengah kalimat. Ya kan? Di tengah kalimat. Kemudian sudah ada kalimat pertama. Sehingga kita nggak perlu ada auxiliary verb. Mengapa? Karena kalimatnya tidak inverted, ya. Kalimatnya tidak dibalik, guys. Tidak inverted. Lagian juga kalau inverted itu kan harus ada adverb di depannya kan. Nah, this is at the age of approximately 18 months when, ya. Jadi perlu diingat bahwa kalau pilihan B, C, dan D ini adalah jenis kalimat inverted. Dimana ini inverted nih guys, dimana adanya auxiliary ya setelah adverb atau keterangan atau negative expression gitu ya. Nah, sedangkan di sini tidak ada negative expression, tidak ada adverb. Adanya kalimat. Sehingga harusnya kalau kalimat sebelum ini diikutinya kalimat juga setelah ini. Maka jawabannya yang A. Jadi kita simpel aja nambahin when many children. Jadi ketika banyak anak-anak. Gitu guys ya. Sebenarnya simpelnya seperti itu karena B, C, dan D itu semua inverted. Tahu dari mana nih? Ada kata to be, ada auxiliary gitu ya. Apalagi dengan have nih, nggak bisa ya. Ini udah salah total. Jadi intinya seperti itu ya guys ya. Jadi dia nggak bisa gitu loh. Inverted itu ketika ada adverb di depan yang berfungsi sebagai subjek. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Let's go. Kita hapus, kita naik scroll up ke nomor 11. Nah, Coach bacain dulu ya guys ya. Jadi nomor 11, story of a bad boy, nah kalau di garis miring ini biasanya judul ya guys ya. Judul. A semi-autobiographical novel by Thomas Bailey Aldrich, ini positif nih guys. Ranks high among books. Blah 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 have incorporated their boyhood experiences. Nah, ini jawabannya apa nih guys? Nomor 11. Ya. Kita lihat aja. Ya. Jadi kita cari subjek dulu yaitu Story of a Bad Boy. Ini adalah judul Ini adalah judul book novel gitu ya. Dia berfungsi sebagai subjek. Tahu dari mana ini subjek? Karena ada diimpit koma. Nah, kalau diimpit koma kayak gini berarti dia apositif nih. Yang semi autobiographical bla 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 ini dia adalah additional information. Maka dia apositif ya. Terus kalaupun apositif ini hilang, kalimatnya masih nyambung guys ya. Misal kita hilangin aja nih apositif sampai Aldrich ini kita hilangin, maka jadinya story of a bad boy ranks high among books, itu masih oke kalimatnya ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kalau dia di tengah, kemungkinan kan conjunctionnya ini adalah yang conjunction ya kan guys. Adjective clause yang conjunction ya. Emang yang conjunction karena di pilihan A, B, C, D nya ada kata which, sehingga pilihan A nggak bisa kita pilih guys. Kenapa nggak bisa? Karena pilihan A tidak memiliki conjunction. Nah, sekarang kita analisa pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Ayo Koci, kenapa pilihan yang mana yang benar nih dari B, C, D? Kita lihat. Ini kan dia menjelaskan books ya guys ya. Menjelaskan books. Terus berkaitan dengan incorporated boyhood experiences. Jadi menceritakan ya. Atau menceritakan tentang pengalaman masa kecil gitu ya, boyhood.
Nah, kita lihat pilihan B ini tidak sesuai. Kenapa? Karena dia referensinya bukan ke buku, tapi referensinya itu ke tempat, ya. Tempat di mana Boyhood Experience ini diinkorporasikan atau dimasukkan, diletakkan. Tempatnya di mana? Dia di buku gitu ya. Jadi di sini referensinya, ya, karena kan kata adjective clause itu kan reference ya guys. Kalimat ini referensinya itu ke tempat di mana pengalaman itu ya, pengalaman masa anak-anak, boyhood experiences ini ditempatkan. Jadi kalau berbicara masalah referensi tempat, maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kata in which. Gitu. Jadi kata in which, nah, ini sama dengan apa ayo? Sama dengan where. Nah, jadi in which itu sama dengan where, bermakna lokasi atau tempat. Ya. Sedangkan pilihan D itu nggak bisa, karena those which American authors. Nah, jadi ini those which ini nggak ada guys. Ya, nggak ada. Jadi dia hampir mirip dengan yang B, cuman bedanya dia ditambahin those untuk mengacu ke boyhood experiences. Banyak kan? Oke, those. Tapi sebenarnya di sini referensinya mengacu kepada tempat di mana experience itu dituliskan. Ya, itu di mana? Di bukunya. Sehingga jawabannya bukan which aja, tapi pakai in which atau where. Gitu guys. Nah, jadi kita lebih kurang udah bahas 11 soal ya. Udah bahas 11 soal. Tadi kita udah dapat beberapa ya teman-teman ya. Beberapa pembahasan seperti tadi kita kalau kita balik review ke awal gitu ya teman-teman ya. Nomor 1 tadi verb gitu ya. Verb. Terus nomor 2 tadi ini juga sama gitu ya. Ada noun adjective. Terus nomor 3 ini juga ada conjunction gitu ya. Terus nomor 4 ini juga adjective noun dan conjunction. Nomor 5 apositif karena dihimpit dengan koma. Nomor 6 ini participle clauses, yaitu verb ing atau verb 3. Sama nomor 7 8 reduce clause, participle clauses. Terus nomor 9 ini adjective clause atau relative clause atau yang conjunction. Nomor 10 conjunction ya, subordinating conjunction kata when. Terus nomor 11 juga adjective clause atau yang conjunction. Nah, jadi mungkin nanti kita akan lanjut ke nomor 12. Nah, tapi di pertemuan berikutnya ya guys. Nah, untuk pertemuan kali ini, video yang ini kita hanya akan membahas sampai nomor 11 ya. Terus nanti Coach akan membuat pembahasan lagi untuk halaman berikutnya ya. Nah, semoga video yang Coach sampaikan, pembahasan yang Coach sampaikan bisa diterima, bisa ditelaah, bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Ya, dan Coach mohon maaf jika ada salah. Coach pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya di pembahasan yang lainnya. Jadi terus akan membahas grammar sampai akhir masa. I'll see you soon. Goodbye.